Langit cerah, tanpa awan, tapi tanah retak seperti habis dilumat bara. Udara yang dihirup terasa berat, bercampur debu, panas, dan bau menyengat belerang yang menyusup hingga ke dada. Inilah depresi Danakil, tempat yang oleh para ilmuwan disebut sebagai titik terpanas di muka bumi. Sebuah wilayah terpencil di timur laut Ethiopia yang berdetak dengan aktivitas vulkanik, danau asam yang mendidih, dan gurun garam yang nyaris mustahil untuk ditinggali. Namun di tengah keganasan itu, hidup sebuah suku yang tak pernah tunduk. Mereka disebut suku Afar. Selama ribuan tahun, suku Afar telah menetap dan bertahan di tempat yang oleh sebagian orang disebut neraka dunia. Wilayah ini berada sekitar 100 meter di bawah permukaan laut dengan suhu yang bisa menyentuh 55 derajat Celcius. Hampir tak ada tumbuhan, tak ada air mengalir, tak ada perlindungan alami. Tapi bagi Afar, inilah tanah warisan. Disinilah mereka dilahirkan, tumbuh, bekerja, dan mengukir jejak kehidupan. Tak ada yang datang untuk memberi bantuan. Tak ada teknologi canggih, bahkan listrik pun kerap absen. Di malam hari, hanya bintang dan api kecil yang menyala di tengah padang sunyi. Namun, suku Afar tetap berdiri. Mereka tidak menunggu dunia menoleh ke arah mereka. Mereka memilih untuk terus berjalan, menjaga tradisi, memelihara cara hidup yang diwariskan dari leluhur mereka. Mereka hidup di tengah salah satu tempat paling keras di muka bumi, tanah vulkanik yang retak dan menyemburkan panas, di mana hujan jarang singgah dan angin membawa debu, bukan kesejukan. Tapi dari tanah yang tampak tak bersahabat, inilah mereka bertahan. Menambang garam dari perut bumi yang kering, menggembala unta dan kambing, berpindah dari satu titik air ke titik lainnya, seperti tarian lama yang tak pernah berhenti. Mereka tidak mengeluh. Bagi mereka, hidup bukan soal mudah atau sulit, tapi soal dijalani dengan kehormatan. Dan kehormatan itu mereka temukan dalam peluh, dalam debu, dalam langkah-langkah yang tak pernah menyerah. Di tempat lain, mungkin hidup diukur dari seberapa cepat koneksi internet atau seberapa nyaman tempat tidur. Tapi di sini, hidup adalah soal bagaimana bertahan dengan kepala tegak dan hati yang penuh warisan. Di tanah yang tak pernah tahu kenyamanan, di gurun yang lebih mengerti tentang penderitaan, lelaki-lelaki Afar memulai hari mereka sebelum fajar menyentuh langit. Langkah mereka memecah kesunyian malam, menapaki gurun yang membara, menuju sebuah danau garam yang tersembunyi di tengah medan vulkanik. Tempat di mana bumi bergolak, menyemburkan asap beracun, dan menyembunyikan tanah yang panasnya bisa melelehkan logam. Di sanalah mereka bekerja, dengan alat seadanya, tanpa pelindung, tanpa masker, tanpa jaminan keselamatan. Mereka mencungkil balok-balok garam dari tanah yang keras, seakan mengangkat lapisan sejarah yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Setiap balok yang terangkat bukan hanya tanda jerih payah, tapi juga pengorbanan yang tak tampak oleh dunia luar. Dengan tubuh yang telah dibasahi keringat, mereka bekerja cepat karena matahari yang terik bukan hanya menghanguskan kulit, tetapi juga menutup udara yang bisa mereka hirup. Hanya dengan keteguhan hati, mereka mampu bertahan.
dalam panas yang bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, mereka menggali garam, menghasilkan hingga 200 balok sehari. Sebuah angka yang mengukir kedalaman komitmen pada hidup yang penuh perjuangan. Namun garam itu bukanlah barang yang bisa segera dibawa pulang. Di tengah gurun yang membakar dan medan yang tak kenal ampun, garam-garam itu harus diangkut dalam perjalanan karavan. Puluhan unta membawa hasil jerih payah. Mereka melintasi gurun, mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka yang telah berabad-abad memperjuangkan hidup melalui cara ini. Karavan ini bukan sekadar perjalanan logistik, tetapi perjalanan tradisi yang terus hidup. Dalam setiap langkah kaki unta, dalam setiap derap yang terukir di pasir. Bagi lelaki Afar, garam bukan hanya komoditas. Garam adalah lambang hidup dan mati, harga diri, dan penghormatan pada tanah yang telah memberi mereka kehidupan. Setiap langkah di gurun ini bukan hanya untuk menafkahi keluarga, tetapi untuk menjaga kelangsungan sebuah tradisi yang telah mengakar sejak awal peradaban. Fokor tadi, dengan bahaya. Dalam kerasnya gurun Danakil, mereka menemukan makna sejati dari perjuangan, bahwa hidup tidak selalu tentang mencari kenyamanan, tetapi tentang kesetiaan pada warisan dan keberanian untuk bertahan. Di tengah api dan garam ini, mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita perjuangkan untuk tetap hidup. Tanpa mereka, mungkin kita takkan pernah tahu betapa berharganya sebuah lapisan garam yang tampak sederhana, namun mengandung sejuta cerita di baliknya. Unta-unta dipersiapkan. Tali pengikat diikat kuat. Setiap unta membawa hingga 30 balok garam dan perjalanan dimulai. Rute mereka menyusuri gurun terbuka tanpa peneduh di tengah suhu yang bisa memanggang logam. Bisa memakan waktu hingga seminggu menuju pasar di kota-kota perbatasan Ethiopia. Sepanjang jalan, para penggiring karavan menghadapi tantangan yang nyaris tak bisa diterima akal. Badai pasir, kehilangan arah, hingga ancaman perampok. Tapi semua dijalani, karena ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah warisan. Sebuah cara hidup yang membentuk jati diri mereka. Garam-garam itu akhirnya sampai ke tangan pembeli, lalu menyebar ke seluruh penjuru Afrika Timur. Siapa sangka, di balik sepiring makanan asin yang kita cicipi, mungkin ada tetes peluh dari para penambang Afar. Selain menambang garam, suku Afar juga dikenal sebagai pengembara ulung. Mereka menggiring kawanan unta dan kambing, berpindah mengikuti sumber air yang langka. Tenda-tenda kecil didirikan di mana mereka berhenti dan akan segera dibongkar saat padang rumput mulai mengering. Bagi mereka, berpindah bukan berarti tak punya arah. Ini adalah bentuk tertinggi dari adaptasi. Dalam setiap langkah, mereka mengusung kearifan lama, membaca arah angin, menafsirkan jejak kaki di pasir, dan memahami gerak bintang sebagai penunjuk jalan pulang. Di tengah dunia yang terus bergerak dan berubah cepat, mereka memilih untuk tetap teguh berakar pada tradisi yang telah menghidupi mereka lintas generasi. Sebab bagi mereka, bertahan bukan sekadar tinggal, tapi menjaga makna di tengah arus. Suku Afar hidup dengan sistem klan yang kuat. Mereka memiliki pemimpin adat, hukum tidak tertulis, dan rasa solidaritas yang luar biasa. Namun sayangnya,
kemajuan belum menyentuh mereka sepenuhnya. Infrastruktur minim, sekolah terbatas, dan layanan kesehatan hampir tak ada. Anak-anak Afar tumbuh besar di tengah kerasnya alam, tapi juga minim akses pada dunia luar. Mereka belajar dari orang tua mereka, bukan dari buku. Mereka tahu cara bertahan hidup, tapi belum tentu tahu cara menuntut haknya sebagai warga negara. Sekolah, jika ada, berjarak berjam-jam dari pemukiman, dan hanya anak-anak paling gigih yang sanggup menempuh perjalanan itu, melawan panas dan debu demi sepotong pelajaran. Disinilah paradoks muncul. Mereka tangguh, tapi terpinggirkan. Mereka kuat, tapi terlupakan. Kisah suku Afar bukan sekadar tentang bertahan hidup, tapi tentang memilih hidup yang bermakna. Mereka tak menunggu bantuan, mereka menciptakan jalannya sendiri. Garam yang mereka gali bukan hanya komoditas, tapi simbol keteguhan. Di tengah dunia yang mencari kenyamanan, mereka berdiri teguh dalam ketidaknyamanan. Mereka tidak melawan alam, mereka menari bersamanya. Dalam keseharian yang keras, iman menjadi pegangan. Suku Afar memeluk Islam dengan taat, dan kepercayaan itu menyatu erat dengan tradisi mereka. Jauh dari sorotan, kisah mereka nyaris tak terdengar. Tapi di balik panas yang membakar, tersembunyi cerita manusia yang tak pernah menyerah. Terima kasih telah menyaksikan. Biarkan kisah ini terus bergema. Bagikan dan suarakan.